Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mliwis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Pangeran Genderuwo. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Nenek Peot, sebaiknya kamu serahkan bayi itu pada keluarganya. Apa kamu tidak kasihan sama ibu bayi itu? Mengandung selama 9 bulan, capek kan? Sekarang kamu pura-pura baik mau menolongnya dengan menyamar sebagai dukun bayi. Nggak taunya kamu culik. Terus mau kamu apakan bayi merah itu? Wah, bocah, kamu ini banyak tanya dan sok tahu ya. Aku memang sengaja menyamar sebagai dukun bayi untuk menolong persalinan. Tapi tentu saja bayi ini untukku. Kamu tanya untuk apa? Bayi ini akan aku rebus dan kucampur dengan ramuan obat supaya aku tetap awet muda dan bertambah sakti. Nah, sekarang sebaiknya kamu pulang. Mungkin ibumu sekarang sedang mencari kamu. Bagaimana kalau aku pulang dengan membawa bayi itu? Dan jika nenek keberatan, aku akan mencopot kepalamu terlebih dulu. Pangeran nampaknya sudah tak sabar. Bocah, lancang juga mulut kamu. Memang kamu bisa apa? Pangeran tidak menjawab pertanyaan nenek tua itu, melainkan langsung menerjang ke arah nenek dengan tendangan yang sangat dahsyat. Perempuan tua itu sama sekali tak menduga akan mendapat serangan yang tiba-tiba. Maka, Aduh. tendangan yang telak dan menghantam perut si nenek, sehingga ia berteriak dan jatuh tersungkur. Nenek meletakkan bayi merah itu pada rumput yang agak kering, dan ia berusaha untuk bangun. Tapi, pangeran sudah mencium petaka jika orang tua ini dibiarkan hidup. Dengan cepat pula, melancarkan serangan bertubi-tubi, sehingga nenek itu pun menggelosor di tanah. Sang pangeran pun menepati janjinya. Ia mendekati si nenek dan menyentuh pangkal lehernya. Lalu, kepala nenek tua itu ditariknya hingga lehernya pun ikut terlepas dari tubuhnya. Setelah itu, pangeran membawa bayi merah itu ke tempat yang lebih jauh, agar tidak terganggu oleh orang-orang yang mengejar sang paraji setan yang kini sudah menjadi mayat. Dan dengan santainya, putra dari Disha itu pun menikmati cairan merah yang masih menetes pada sang bayi. Bedusa memang akhir-akhir ini sudah semakin curiga pada sikap anaknya. Apalagi setelah mendengar kematian Rakmin, seorang peronda malam yang memang korban kebiadaban sang pangeran. Sejak saat itulah, Bedusa selalu mengawasi sepak terjang bocah itu secara sembunyi-sembunyi. Dan ketika Bedusa mendengar teriakan tetangga depan rumah Disha, Bedusa dengan cepat bergerak untuk ikut mengejar nenek tua yang telah membala lari bayi merah yang baru ia keluarkan dari rahim seorang wanita. Namun sayangnya ia terlambat. Ia hanya menemukan sang nenek yang sudah menjadi mayat dengan kondisi yang mengenaskan. Kepala hingga pangkal lehernya terputus terpisah dari tubuhnya seakan dicabut dengan paksa. Bedusa mengendus-endus keberadaan putranya yang memang sudah berada agak jauh dari tempat itu. Setelah berapa lama mencari, akhirnya Bedusa menemukan anak itu tengah menikmati tubuh bayi merah itu dengan lahapnya. Hentikan pangeran. Ayah tidak menyangka kalau kamu tumbuh seperti ini, menjadi seorang kanibal, haus darah, dan pemangsa manusia. Hardik Bedusa, sehingga pangeran menghentikan aktivitasnya yang tengah menikmati daging bayi merah itu. Sorot mata sang pangeran seakan mengeluarkan bara api merah penuh dengan kemarahan. Ternyata ayah juga mencari aku, hanya untuk melarangku menikmati hidup ini. Ingat ayah, setiap kehidupan mempunyai jiwa, dan jiwa pun akan hidup apabila ada sesuatu yang menggerakkan, yaitu keinginan. Seperti halnya dengan ayah, yang semula merasa telah mati karena jiwa ayah yang kering. Namun ketika jiwa ayah tersentuh oleh kecantikan mama, jiwa ayah kembali hidup karena ingin mencicipi, bahkan memiliki tubuh mama
hingga lahirlah aku sang pangeran. Lalu kenapa sekarang ayah harus melarang dan menyalahkan aku? Jika halus menjadi makhluk pembunuh dan haus darah, kenapa ayah tidak menyalahkan diri ayah yang telah menyebabkan terlahirnya aku? Balas sang pangeran perang. Apapun alasan kamu, ayah minta hentikan perbuatan kamu. Bukankah ayah selalu menyediakan daging dan darah hewan untuk kamu? Benar, ayah memang sudah berbaik hati dengan aku. Tapi darah dan daging hewan tidak senikmat darah dan daging manusia. Dan tak seorang pun yang dapat menghentikan aku. Tidak juga kamu ayah. Ingat, jika ayah terus-menerus mencampuri urusan aku, ayah jangan menyesal bila aku harus mengakhiri hidup ayah. Pangeran, kamu sudah berani menentang ayah kamu, nak? Sudah kau katakan, siapapun yang menghalangi aku akan aku buat menyesal. Berdosa hanya terdiam, termangu dengan menyimpan berjuta tanya dan sesal. Ia tak tahu lagi harus bersikap bagaimana dan berbuat apa. Berdosa sadar untuk menghadapi putranya sendiri itu tidak mungkin. Bahkan berdosa juga maklum kalau kemampuan yang dimiliki sang pangeran begitu dahsyat. Pangeran, sebaiknya mari kita pulang, nak. Malam hampir pagi. Sebentar lagi orang-orang yang mengejar kamu sampai ke sini. Kita harus menyelamatkan diri, anakku. Ayah tidak mau kamu menjadi amukan warga. Ucap berdosa dengan lembutnya. Ia berusaha mendinginkan hati anaknya. Kalau ayah mau pulang silakan saja. Dan jika mereka mau menangkapku dan menghakimi aku, aku tidak takut. Malah aku senang karena akan melihat banyak darah yang membasahi tanah ini. Dan ayah tahu artinya apa. Apa maksud kamu, anakku? Artinya, aku tidak akan sulit untuk menyalip persediaan makanan dan minumku. Aku akan menghabisi mereka, lalu menyimpannya dalam pendingin. Berdosa sudah merasa putus asa. Tak ada lagi kata untuk membujuk hati sang pangeran yang telah membatu. Berdosa dengan perasaan sedih dan bersalah karena gagal menyadarkan sang putra, gagal telah mendidiknya, dan gagal sebagai orang tua. Ia kemudian melangkah meninggalkan sang pangeran yang masih menikmati sisa-sisa makan malamnya. Disha, sejak sore tadi, ia tertidur tanpa ada gangguan dari pangeran kecilnya. Disha merasa tenang melihat sang pangeran tengah bermain sendiri di dalam kamarnya yang bersebelahan dengan kamarnya. Menjelang tengah malam, Disha merasa hendak pipis. Setelah pipis di toilet yang ada di dalam kamar, ia tak langsung kembali tidur. Ia keluar dari kamarnya, kemudian mendekati kamar anaknya yang sedikit terbuka. Didorongnya pintu dengan pelan, agar tidak mengejutkan tidur sang anak. Tapi, kamar dalam keadaan kosong, pangeran tak ada di tempat tidurnya. Disha mencari-cari di seputar ruangan, namun ia tetap tak menemukan anak itu. Bahkan, di lantai 2 pun, ia tak melihat pangeran. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk mencarinya di halaman luar. Namun hasilnya tetap nihil. Seluruh sudut taman pun ia tak menemukan anak itu. Jangan-jangan dia keluar lagi. Dan Disha tak mau berprasangka yang buruk. Namun naluri seorang ibu tetap saja tak dapat dibohongi. Pasti ada sesuatu. Pada saat itulah Disha mendengar teriakan orang banyak. Bahkan beberapa orang berlarian dengan membawa alat pemukul seperti kayu dan bambu. Ada juga yang membawa senjata tajam. Disha terkejut. Ia takut terjadi sesuatu pada putranya. Ia pun bertanya pada salah seorang pengejar yang ada di belakang. Ada apa, Pak? Sepertinya ramai. Apa ada maling? Bukan, Bu. Tapi ada bayi yang diculik oleh Pak Raji. Jawab orang tadi. Bayi siapa? Dan Pak Raji itu apa? Bayinya Ibu Munah yang baru saja dilahirkan. Pak Raji itu dukun bayi, tapi ia malah membawa lari bayi itu. Sudah, Bu, nanti saya ketinggalan. Oh iya, Pak, tangkap duluan itu. Hati Disha agak sedikit lega setelah mendengar penuturan orang tadi yang mengatakan kalau penculik bayi itu adalah seorang Pak Raji atau dukun beranak. Tapi, kemana sang pangeran? Pertanyaan itu terus saja mengusik pikirannya.
Dan ketika malam menjelang pagi, Disha mendengar suara pintu belakang berderit. Ia segera melihat siapa yang membukanya. Ternyata pangeran. Ia pulang dalam keadaan bersimbah darah. Disha sangat khawatir melihat putranya seperti terluka. Ia segera menghampiri dan ingin memeluknya. Namun pangeran malah menghindar. Apa yang telah terjadi denganmu, nak? Siapa orang yang telah berani melukai kamu? Biar nanti mama bilang sama ayah kamu. Aku aman kok, Ma. Enggak kenapa-napa. Cara ini bukan dari luka aku, tapi darah nenek yang telah membawa kabur bayi itu. Jawab pangeran dengan tenang. Nenek dukun beranak itu, apa kamu juga ikut mengejar? Bukan ikut, tapi akulah yang pertama mengejar nenek tua, tapi bisa berlari dengan cepat, ya seperti setan. Lalu kamu apakan nenek itu? Tanya Disha mencecar semakin penasaran. Aku mencopot kepalanya hingga lehernya terpisah dari tubuhnya. Nenek tua itu sudah mati. Disha bergidik ngeri mendengar kata-kata anaknya. Sadis kamu, pangeran. Lalu apa kamu membawa pulang bayi itu dan menyerahkannya pada ibunya? Lanjut Disha dengan menutupi rasa takut yang kian menyelimuti dirinya. Tidak, bayi itu sudah habis aku makan dan rasanya sangat nikmat sekali. Jawab pangeran sambil mengangkat jempolnya dan memainkan lidahnya, menandakan kepuasan. Disha terdiam. Tak ada lagi yang dapat ia tanyakan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dan seketika itu juga, ia merasakan kalau bumi ini berputar-putar hingga ia limbung dan jatuh di lantai tak sadarkan diri. Pangeran hanya menyeringai, ia masuk ke dalam toilet untuk membersihkan darah yang telah membanjiri tubuhnya. Melihat Disha tak sadarkan diri, pangeran pun membopongnya dan membawanya ke kamar. Sebenarnya, pangeran anak yang baik. Ia bisa manja dan punya perhatian terhadap sang mama. Namun, sifatnya yang harus darah membuatnya lupa akan dirinya sendiri. Ketika Disha sadar, ia melihat pangeran duduk di tepi tempat tidur dan tangan anak itu masih membelai rambutnya. Maafkan aku, Ma. Aku tak bermaksud menyakiti perasaan Mama. Tapi aku sendiri tidak tahu kenapa aku jadi seperti ini. Aku tahu kalau Mama telah kecewa denganku, yang tak bisa menjadi anak yang baik seperti yang Mama harapkan. Mungkin ini sudah jalan hidupku dan sudah takdirku, ucap pangeran dengan pelan. Disha hampir tak percaya mendengar ucapan yang anaknya baru saja berusia 4 tahun itu ucapkan. Kemudian Disha mengambil lengan anaknya dan menciuminya dengan penuh kasih. Mama sayang kamu, anakku, dan Mama melarang kamu untuk melakukan itu. Semua demi rasa cinta Mama yang tulus. Kamu terlahir lewat rahim Mama. Kamu tumbuh dan berkembang atas kasih sayang Mama. Tapi, jika memang ini jalan yang harus kamu pilih dan kamu katakan sebagai takdir, apa yang harus Mama katakan lagi? Hanya saja, Mama selalu mengkhawatirkan keselamatan kamu, anakku. Mama takut kehilangan kamu. Balas Disha sambil menciumi pipi putranya. Dan cepat atau lambat, Mama pasti akan kehilangan aku. Karena suatu saat banyak orang yang akan memburuku, Ma. Sedangkan ayah tidak akan mampu menyelamatkan aku. Inilah jalan hidup yang mungkin sudah tertulis dari sang penguasa kegelapan. Penguasa kegelapan? Siapa yang kamu maksud? Dialah yang memberiku kekuatan tanpa sepengetahuan siapapun, dan dialah yang akan mengakhiri perjalananku nanti. Mama tidak mengerti dengan apa yang kamu katakan, nak. Sama juga dengan aku, Ma. Bahkan aku sendiri tak mengerti apa yang aku katakan ini. Semua terkadang di luar kendali diriku, dan Mama mungkin mengerti betapa usiaku sekarang. Rasanya memang belum saatnya berkata seperti ini. Aku juga bingung, Ma. Aku tak bisa menolak keinginanku saat aku haus dan lapar. Aku ingin hidup normal seperti yang Mama harapkan.
menjadi seorang anak yang bisa bergembira bersama teman sebaya, pemain, bersekolah, dan semua yang dilakukan anak-anak. Tapi semua tak dapat aku rasakan. Keinginanku untuk itu telah terlampas oleh nafsu angkara yang tak bisa aku bentung. Maafkan aku, Ma. Dan sang pangeran pun untuk yang pertama kalinya menitikan air mata. Disha penuh rasa kasih menghapus air mata sang putra dengan jari-jari lentiknya. Inilah kali pertama Disha merasakan hatinya haru, biru, ia pun tak kuasa menahan tangisnya. Namun di sisi lain, Disha mempunyai suatu firasat buruk. Disha menepis bayangan hitam yang memenuhi ruang otaknya. Ma, daripada kita hanya berdiam diri dulu, Ma. Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Lagi pula sepertinya mobil sebagus itu kan sayang kalau cuma bawa pajangan saja. Nanti mesinnya kalahatan loh, kata pangeran saat waktu hampir menjelang senja. Disha memandang anaknya, rasanya pangeran ini berkata benar persis bagaikan anak kecil. Memang mau kemana kamu, Nak? Tanya Disha sambil tersenyum bahagia. Kemana saja, Ma? Cari angin, hiburan. Mama udah lama tidak belanja kan? Iya, Mama sudah lama gak belanja. Mikirin kamu terus sih. Ya sudah, kita ke mall aja. Beli daging segar buat aku dan buah-buahan buat Mama. Setuju? Oke, tapi kamu jangan macam-macam ya. Jangan sampai. Disha tak meneruskan ucapannya. Ia takut menyinggung perasaan putranya. Aku janji, Ma. Aku gak bakalan mikir orang deh. Pangeran bergurau sambil tertawa, membuat Disha pun ikut tertawa pula. Disha merasa senang mendengar anaknya bisa bermanja kembali. Ia seperti menemukan seorang anak yang telah lama menghilang. Kalau begitu, kamu mandi dulu biar badan kamu gak bau. Mama juga mau manasin mesin dulu dan ganti baju. Oke sayang? Kata Disha mencubit hidung pangeran dengan gemas. Kemudian pangeran setengah berlari, ia menuju kamar mandi. Dan Disha mengambil kunci mobil untuk memanaskan mobilnya. Setelah maghrib, mereka baru siap untuk meluncur. Mobil mewah itu keluar dari garasi dan sempat mengundang perhatian orang yang kebetulan melihatnya. Dengan bernyanyi riang bak seorang bocah layaknya, pangeran bertepuk tangan sambil menikmati es krim yang baru saja ia beli di pinggir jalan. Disha mengimbangi kegembiraan sang anak pangeran dengan mengetuk-ngetuk setir dengan jari-jarinya dan bernyanyi dengan nada yang hanya nanani. Mobil meluncur menuju ke sebuah mall yang kebetulan agak sepi. Mungkin karena tanggung bulan dan bukan hari libur. Pangeran berlari menuju tempat bermain dan dengan cepat ia tenggelam dalam permainan anak-anak. Sementara Disha hanya memperhatikannya dari jarak yang tidak terlalu jauh. Setelah puas bermain, mereka berdua naik ke lantai berikutnya. Di sana, langkah pangeran terhenti pada sebuah bioskop yang memajang poster film. Ma, aku mau nonton film ini, kata pangeran sambil menunjuk poster film barat. Gambar itu memperlihatkan adegan sebuah boneka perempuan yang sedang menari-nari dan di tangannya tergenggam sebilah pisau panjang. Tidak pangeran, itu film dewasa, film cerita pembunuhan. Kamu gak pantas melihat film itu, serga Disha. Coba bilang film orang dewasa. Tuh Mama, lihat, anak perempuan itu masuk bersama ibunya juga. Ayo Ma, cepat beli tiket, nanti keburu tutup. Disha geleng-geleng kepala. Baru saja ia melihat pangeran yang periang, tiba-tiba sekarang. Apa boleh buat? Disha tak ingin berdebat. Ia malu pada orang banyak seandainya pangeran sampai marah. Oke, tapi setelah ini kita langsung pulang ya. Baik Ma, tapi kita belum belanja. Gampang lain waktu saja. Sebab nanti keluar dari bioskop ini pasti sudah terlalu malam. Mama takut hujan turun. Takut kehujanan Mama, kan kita di dalam mobil. Aneh Mama ini. Disha membeli tiket dan mereka pun masuk. Di dalam bioskop, pangeran begitu antusias melihat adegan demi adegan pembunuhan yang dilakukan oleh boneka perempuan itu
dengan sangat keji. Bahkan sesekali pangeran berkomentar hingga penonton di sebelahnya melihat ke arah anak itu. "Nora," kata pria di sebelah pangeran. Apa kamu bilang? Apa kamu mau mengalami nasib seperti orang itu? Balas pangeran sambil menunjuk ke arah layar. Dan orang di sebelahnya hanya tersenyum tak memperdulikan tatapan sang pangeran yang bermata merah. "Shh." Tisha memberi isyarat agar pangeran diam. Sekitar jam 10 mereka keluar dari bioskop. Pangeran melihat pria yang tadi duduk di sampingnya sedang menyela motornya. Sedangkan Tisha sama sekali tak melihat perubahan sikap pangeran. Bahkan ketika berada di jalan pun, Tisha tak mengira kalau pengendara motor di depannya adalah pria yang tadi duduk di sebelah pangeran. Dan kebetulan arah motor tadi sama dengan arah tujuan mereka. Maka mobil Tisha terus berada di belakang sepeda motor itu. Memasuki jalan yang minim penerangan, laju sepeda motor semakin kencang. Dan entah mengapa, Tisha pun menginjak pedal gas semakin dalam mengimbangi kecepatan laju motor tersebut. Tepat di sebuah tikungan yang gelap lagi sepi, kaki Tisha seakan bergerak sendiri untuk menginjak pedal gas lebih dalam lagi. Mobil sudah berada di samping kanan motor tadi, dan pangeran menarik lengan Tisha agar terbawa oleh gerakannya. Tisha tak dapat menolak tarikan tangan pangeran. Mobil itu kian memepet dan terus singgah menempel setir motor. Dan dengan sekali sentak, tangan pangeran menarik lengan Tisha hingga setir terbanting penuh ke kiri. Motor itu terpental hingga keluar jalur, menghantam pembatas jalan, dan terjun ke dalam sebuah selokan di depan sebuah gedung. Pangeran dengan santainya memasukkan potongan paha yang berlumuran darah ke dalam bagasi mobil. Setelah itu, ia menggeser duduk sang mama yang tak sadarkan diri ke samping dan memasangkan sabuk pengaman. Pangeran menghidupkan mesin mobil lalu menjalankannya sambil bersiul-siul. Di lain tempat, Sandaka membuka pintu gerbang rumahnya yang tidak terkunci. Untuk beberapa saat, ia melihat ke sekeliling halaman yang nampak kurang baik. Banyak bunga-bunga yang layu dan daun-daun kering yang berserakan. Dan di sudut sana terlihat sebuah kandang besar yang terdapat seekor ayam jantan berbulu merah. Bau kotoran hewan itu membuat suasana menjadi terganggu. Namun Sandaka berpikir bahwa dirinya juga dulu sering memelihara ayam, karena ia suka dengan membawa jagonya untuk diadu dengan jago liar milik tetangganya. Sandaka masuk ke dalam rumah tanpa mengetuk pintu terlebih dulu, dan itu sempat membuat pangeran terkejut dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Papa, kok baru pulang? Dari mana saja sih? Tanya pangeran, namun tak urung pandangannya seakan menyimpan rasa marah. Papa kan harus bekerja, pangeran. Oh iya, mama kamu di mana? Sandaka balik tanya tanpa menghiraukan sikap pangeran. Ada di kamar, mama sakit. Sakit apa? Mana aku tahu, lihat saja sendiri. Jawab pangeran sinis. Kemudian ia keluar mendapati ayam jagonya. Sandaka hanya geleng-geleng kepala melihat sifat anak itu. Sikapnya terkadang polos seperti layaknya anak-anak pada umumnya, tapi terkadang menyebalkan. Gaya bicaranya pun seakan apatis dengan siapapun, tak peduli dengan Tisha atau pada dirinya. Sandaka membuka pintu kamar dan melihat keadaan Tisha yang tengah terbaring dengan selimut menutupi tubuhnya. Ada perban di bagian depan kepalanya bekas benturan setir semalam. Sandaka memandangi wajah istrinya yang pucat dan tubuhnya pun semakin kurus. Sandaka mengelus rambut istrinya dengan lembut, namun hal itu tentu saja membuat Tisha terbangun. Tisha memandang Sandaka dengan pandangan kosong. Tangannya meraih tangan suaminya, lalu digenggamnya. Kamu... Hanya itu yang terlontar dari mulut Tisha. Ya, aku datang untuk melihat keadaan kamu. Jangan bilang kalau aku menjauh dari kamu. Aku hanya ingin melihat kamu bahagia bersama putramu. Tapi kenyataannya, Mas, aku sudah tak kuat lagi melihat perilakunya. Dia semakin liar dan aku sangat takut. Aku butuh kamu, Mas. Tisha berkata dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu kita akan memperbaiki hubungan kita lagi setelah semua ini berakhir. Aku lebih baik hidup dalam kehidupan seperti dulu. Begitu tenang dalam setiap saat. Tak ada saling curiga. Tapi sekarang, aku tak bisa berada di rumah ini. Pangeran tidak menyukai aku.
Tapi itu tak menjadi soal, asalkan ia bisa baik dan selalu menjadi anak seperti layaknya seorang anak terhadap ibunya. Tapi apa yang terjadi malah sebaliknya. Dia bukan lagi seorang pangeran, tapi telah menjelma menjadi seorang raja. Raja yang menakutkan dengan keinginannya yang tak masuk akal. Sekarang apa yang kamu harapkan dari pangeran kecilmu itu? Entahlah mas, sepertinya aku tak punya pilihan selain hanya bisa melihat ia dalam setiap perbuatannya. Aku tak bisa mencegahnya. Mungkin hanya takdir yang bisa berkata lain. Kamu masih percaya pada takdir? Tentu, setelah aku melihat kenyataan yang bertolak belakang dari apa yang aku bayangkan. Berarti, kamu sudah menyadari akan kesalahan kamu selama ini, yang telah diperbudak oleh nafsu keduniawian. Meskipun kini, harus kita bayar dengan mahal, dengan jiwa kita yang berada di bawah tekanan raja kecil itu. Lalu apa yang harus kita lakukan, mas? Hanya menunggu sebuah keajaiban. Dan keajaiban itu bisa saja terjadi ketika Sandaka menemui Luna. Ini adalah sebuah kebahagiaan bagiku. Seandainya aku bisa membantu untuk menyelesaikan urusan keluarga kalian, Sandaka. Karena petaka ini bermula dari aku sendiri. Akulah yang telah menyebabkan lahirnya monster cilik itu. Dan mungkin juga akulah yang harus mengakhiri segalanya, kata Luna saat Sandaka menguraikan niatnya. Tunjukkan padaku dengan cara apa agar istriku terbebas dari cengkraman kanibal kecil itu, Sandaka meminta. Bukan aku. Aku mungkin akan menjadi bagian dari ini, tapi Yulisa yang lebih tahu tentang hal ini. Yulisa benar. Makhluk kecil bertubuh mungil itu pernah berkata, jika suatu hari nanti ia berurusan dengan Luna, Sandaka diminta untuk mencarinya. Kalau begitu, aku akan mencari Yulisa. Tidak usah. Kamu tidak akan mungkin bertemu dengannya. Biarkan aku sendiri yang akan menemuinya. Nanti, aku akan memanggil kamu jika sudah mendapat penjelasan dari Yulisa. Nah, sebaiknya kamu menjaga istri kamu. Aku khawatir bocah itu menyakitinya. Sandaka pun menuruti permintaan Luna untuk menjaga keselamatan istrinya. Di lain waktu, sejak pangeran mempunyai seekor ayam jantan yang ia peroleh dari ayahnya, ia seringkali keluar rumah membawa ayamnya yang berbulu merah dan mempunyai jengger seperti mahkota dan sepasang taji begitu runcing untuk mencari lawan bagi ayamnya. Tentu saja, ia memilih tempat yang agak tersembunyi, seperti kebun dan tepian sungai. Pangeran tidak peduli langkahnya semakin jauh dari rumahnya. Ia begitu menikmati sabung ayam, apalagi jika melihat ayam lawannya sampai terluka, bahkan mati seketika. Seperti juga siang itu, pangeran membawa ayamnya pergi tanpa pamit pada ibunya. Sandaka yang kebetulan melihat pangeran di sebuah kebun tengah menikmati ayam jantannya berlaga dengan ayam jantan entah punya siapa. Pangeran bersorak-sorai di saat ayam lawan mulai terluka, diajar habis hingga tak berkutik dan mati dengan bagian kepala nyaris hancur penuh dengan darah. Pangeran memperhatikan ayam yang telah mati itu. Kemudian ia memegang leher dan menariknya hingga putus. Pada detik berikutnya, pangeran menikmati darah dan daging binatang malang itu. Demi melihat itu, Sandaka bergidik ngeri dan ia pun meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan, Sandaka bertemu dengan Pardede yang katanya memang hendak ke rumahnya. Namun ia batalkan karena sudah bertemu di tempat itu. Aku dapat kabar dari Ngatiem kalau Luna sudah bertemu dengan Yulisa dan mereka sudah berembuk untuk suatu rencana yang Ngatiem sendiri tidak tahu rencana apa. Mungkin sebaiknya kamu menemui Luna. Siapa tahu ini juga menyangkut persoalan keluarga kamu. Karena menurut Yulisa, ia sempat mendengar soal monster. Terima kasih atas infonya. Apa kamu gak mampir ke rumahku dulu? Tidak, San. Di rumah sedang ada orang bekerja. Ya, aku pulang dulu. Oke deh. Setelah kepergian Pardede, Sandaka kemudian menemui istrinya untuk pamit. Di lain waktu, Sandaka, aku sudah menemui Yulisa dan kami sudah membahas masalah anak dari bedusa itu. Kamu tahu siapa Yulisa yang bertubuh kecil itu? Ia sebenarnya kepala suku, sekaligus orang yang paling disegani oleh kaumnya.
kesaktiannya dapat melihat dan menembus masa lalu yang akan datang. Kata Luna menjelaskan tentang Yulisa. Sandaka termangu hampir tak percaya mendengar ucapan Luna. Menurutnya, mustahil makhluk kecil yang bertubuh hanya sebatas lututnya adalah pemimpin tertinggi bagi kaumnya. Kamu harus punya keberanian dan tekad yang kuat demi menyelamatkan rumah tanggamu dari petaka yang mungkin akan semakin menjadi-jadi. Maksud kamu? Yulisa melihat masa depan kamu akan kembali membaik. Tapi ada yang harus kamu lakukan. Kamu harus datang ke sebuah kuil yang bernama kuil masa depan. Letak kuil itu memang jauh, berada di lereng bukit yang sangat curam. Di mana kuil itu? Demi keselamatan istriku, aku akan ke sana dengan segala resikonya. Aku akan hadapi. Balas Sandaka dengan berapi-api. Luna menjelaskan secara terperinci tentang kuil yang akan Sandaka kunjungi. Bukan hanya letaknya yang jauh dan medan yang sulit, namun juga tentang bahaya yang akan mengancam dan bisa saja merenggut nyawanya. Bukan hanya letaknya yang jauh, namun kuil itu banyak menyimpan misteri dan dihuni oleh puluhan kelelawar raksasa, pengisap darah. Namun untuk hal ini, Yulisa sudah menyiapkan ramuan agar nanti tubuh kamu tidak tercium oleh hewan itu. Tugas utama kamu, pertama, mengambil bunga aroma sangat yang tumbuh di sekitaran dalam kuil dan membunuh salah satu kelelawar pengisap darah itu. Untuk itu, setidaknya kamu harus membawa senjata. Ingat, makhluk itu beracun dan sangat mematikan, dan jangan sampai ia menggigitmu. Perlu kamu ketahui, kuil itu dulunya tempat persembahan, hingga lantainya penuh dengan genangan darah manusia yang tak dapat dibersihkan, hingga akhirnya tumbuh bunga-bunga racun di atas lantai darah yang telah membeku itu. Tugas ini memang sangat berat, tapi jika kamu memiliki tekad atas dasar cinta, aku yakin kamu akan mampu. Sandaka memperhatikan setiap kata Luna dengan seksama. Di lain waktu, Sandaka berpamitan pada istrinya untuk pergi dalam beberapa hari. Jika sampai aku tak kembali, mungkin itulah yang dikatakan takdir, dan kita tak bisa menolaknya, kata Sandaka saat istrinya bertanya tentang kepergiannya. Tidak, Mas. Kamu harus kembali demi aku dan demi masa depan rumah tangga kita. Aku telah merelakan seandainya semua ini akan berakhir, asalkan kita bisa tetap bersama. Aku rela kehilangan segalanya, bahkan jika pangeran harus pergi dari kehidupanku. Kembalilah untuk aku, Mas. Aku mohon. Tisha berkali-kali menitikkan air matanya, dan berkali-kali pula jari tangan Sandaka menghapusnya. Benarkah kamu sudah ikhlas bila harus kehilangan semua ini, termasuk pangeran, anak yang selama ini kamu manjakan? Iya, Mas. Untuk apa kita hidup dalam bayangan ketakutan? Tak ada lagi kedamaian di rumah ini. Pergilah, Mas, dan doaku selalu menyertai kamu. Terima kasih, sayang. Sandaka kemudian mencium kening istrinya dengan lembut. Setelah hampir seharian penuh, Sandaka sudah tiba pada sebuah perkampungan menuju Bukit Hitam, dan menjelang sore, Sandaka sudah berada di sebuah hamparan rerumputan yang luas. Sandaka melihat sebuah bangunan yang mirip kuil. Benar kata Luna, bangunan itu berada di lereng bukit yang terlihat cukup terjal. Sandaka menikmati bekal yang ia bawa dari rumah, kemudian melepas lelah untuk beberapa saat saja. Mungkin saking lelahnya, dalam sekejam saja ia sudah tertidur, dan dalam tidurnya ia bermimpi bertemu seorang pria tua. Sandaka merasa pernah melihat dan mengenal orang tersebut, tapi entah kapan dan di mana. Cucuku, aku tahu kamu sedang berada di ambang batas ujian hidup ini. Kamu tak perlu takut untuk menghadapinya. Aku akan membantu kamu. Sandaka terbangun. Ia mengingat siapa orang tua itu tadi. Ia menyebut kata cucu. Apa mungkin memang ia adalah kakeknya sendiri? Sandaka mulai merambat perlahan menaiki tebing yang memang licin berlumut. Kaki-kakinya dengan riangnya berpijak dari satu batu ke batu yang lain. Ia sendiri sempat merasa heran dengan dirinya sendiri. Sepertinya ada suatu tenaga gaib yang menuntunnya. Hingga sampailah ia di sebuah tangga batu yang jumlahnya begitu banyak. Dan lagi-lagi Sandaka melewatinya dengan mudah. Aku yakin
kalau orang tua dalam mimpiku itu ada bersamaku. Sebab aku begitu mudah melakukan hal yang tak pernah kulakukan. Sandaka bergumam. Ingat pesan Luna sebelum masuk ke dalam kuil. Ia harus membaluri seluruh tubuhnya dengan ramuan buatan Yulisa, agar bau keringatnya tidak tercium oleh makhluk penghisap darah yang disebut kelelawar beracun. Setelah itu, ia melangkah masuk dengan kewaspadaan yang ia tingkatkan. Di tangannya kini sudah tergenggam sebilah pisau panjang sekedar untuk antisipasi. Baru beberapa langkah, Sandaka berada di dalam kuil. Terdengar kepak sayap yang cukup mengejutkan dan membuat langkahnya surut. Namun dalam waktu yang bersamaan, beberapa ekor kelelawar berjatuhan bagai ada yang menyerang makhluk itu. Sandaka semakin yakin kalau kakek misterius itu ada di sampingnya dan selalu membantunya. Langkah Sandaka terhenti ketika pandangan matanya melihat lantai yang berwarna merah dan berbau anyir darah. Sebuah meja altar yang terbuat dari batu pualam terdapat di tengah-tengah ruangan yang banyak terdapat pilar penyangga. Sandaka bergidik ngeri saat membayangkan cerita Luna yang menggambarkan seseorang yang tergeletak dengan kaki tangan terbelenggu pada meja persembahan itu. Darah segar dari leher yang dikorok seorang algojo dengan sebuah golok besar. Sandaka mengalihkan pandangannya. Ia mencari-cari bunga perisai hitam atau dengan sebutan lain aroma sanga, seperti yang dikatakan Luna. Mungkin karena saat ini musim kemarau panjang hingga membuat suhu terlalu panas, sehingga bunga-bunga itu sulit untuk tumbuh. Sandaka nyaris frustasi karena tak melihat bunga-bunga itu. Carilah bunga itu di dekat mimbar. Sepertinya ada satu tangkai di sana. Sandaka terkejut mendengar ada yang berbisik di telinganya. Siapakah bapak ini? Aku adalah kakek kamu. Hanya itu jawaban suara yang ia dengar. Dan dengan langkah hati-hati, Sandaka menuju mimbar yang berada jauh di seberang altar. Sandaka dengan teliti mencari-cari ke seluruh sudut. Dan ia melihat ada setangkai bunga yang tidak terlalu besar terdapat tepat di kolong meja mimbar. Bunga dengan kelopaknya berbentuk payung itu nyaris berwarna hitam keseluruhannya. Sandaka menggunakan sarung tangannya lalu mencabut bunga tersebut dan menaruhnya ke dalam tas punggungnya. Sandaka bersyukur karena telah berhasil membawa seekor kelelawar racun dan bunga perisai hitam. Dan ia mengucapkan terima kasih atas bantuan orang tua yang ia sebut kakek. Tapi tak ada balasan, mungkin sang kakek sudah lebih dulu pergi. Tanpa beristirahat, Sandaka langsung menuju rumah Luna, yang memang sudah menunggunya. Sebab jika dalam 3 hari Sandaka tidak datang, berarti ia telah gagal dan entah apa yang terjadi. Luna, yang kini sudah kembali cantik dan segar menyambut kedatangan Sandaka, dengan senyum manis yang menggoda. Namun Sandaka sudah berjanji pada dirinya untuk tidak lagi jatuh dalam pelukan Luna. Aku sudah mengira kalau kamu pasti berhasil, Jakantang. Sekarang, mari kita ramu semua bahan ini, kata Luna mengajak Sandaka ke belakang rumahnya. Luna segera mengeluarkan bunga perisai hitam yang kemudian ia masukkan ke satu wadah kecil. Luna menumbuknya hingga menjadi serbuk yang halus. Setelah itu, ia mengambil kelelawar yang masih dalam keadaan sekarat karena pukulan kakek misterius. Dengan hati-hati, Luna memeras serum racun yang terdapat pada liur binatang tersebut ke dalam wadah tadi, lalu menyayat bagian tubuh binatang itu dan menampung darahnya. Semua sudah cukup, tinggal satu cairan lagi, kata Luna. Kemudian ia menggigit lengannya sendiri. Darah mulai merembes keluar dan Luna menyatukannya pada ramuan itu. Luna, apa yang kamu lakukan? Sandaka tersentak demi melihat perbuatan Luna yang sangat membahayakan dirinya sendiri. Namun Luna hanya tersenyum dan membiarkan cairan berwarna merah kebiruan itu hingga memenuhi wadah tadi. Luna meringis menahan rasa sakit. Ia membabat luka di tangannya dengan jarik yang sudah ia siapkan. Kamu campurkan ramuan ini pada minuman apa saja untuk pangeran. Hasilnya, kamu akan lihat setelah beberapa hari. Aku... Luna tak melanjutkan kata-katanya. Tiba-tiba tubuh perempuan itu ambruk ke lantai. Luna, kenapa kau nekat melukai dirimu?
Seru Sandaka terkejut. Darahku juga salah satu racun yang mematikan Sandaka. Peluklah aku untuk yang terakhir kalinya. Luna, Luna. Sandaka mengguncang-guncang tubuh wanita itu. Namun Luna sudah pergi untuk selamanya. Sandaka memeluk perempuan itu untuk yang terakhir kalinya. Selamat jalan, Luna. Bisik Sandaka. Dengan tetesan air matanya, ia memeluk tubuh yang kini hampir mengering seperti beberapa waktu yang lalu. Sandaka masih dalam suasana berduka di dalam hatinya. Ia sama sekali tak menyangka jika harus kehilangan Luna, makhluk yang telah rela berkorban demi keluarganya. Sandaka hanya berdiam diri beberapa saat. Kemudian, ia memondong tubuhnya yang mendadak kering kerontang bak cerangkong itu ke atas tempat tidurnya. Ia tak tahu apa yang harus dilakukannya. Semua ia serahkan pada takdir yang telah menjemput Luna. Di lain waktu, diam-diam Sandaka mencampurkan ramuan ke dalam semua minuman kesukaan sang pangeran. Sandaka tahu kalau ramuan itu terdiri dari jenis racun yang sangat mematikan. Jangankan manusia yang hanya memiliki kekebalan tubuh yang terbatas, makhluk gaib pun akan sekarat jika meminum ramuan hasil terawangan Yulisa. Bahkan, demi membantu Sandaka, Luna harus memberikan darahnya yang juga mengandung racun yang cukup mematikan. Meskipun ia sendiri yang harus kehilangan nyawa. Dan tanpa sepengetahuan istrinya, Sandaka bergerak dengan cepat. Dan setelah itu, ia pun pergi meninggalkan rumah secara diam-diam. Pangeran tengah berusaha menangkap seekor ayam jantan, entah milik siapa, dengan cara mengasongkan ayamnya sendiri, agar ayam itu mau mendekat. Benar seperti dugaannya, ayam berbulu hitam itu mendekat dan mengajak tarung ayam milik pangeran. Dengan sigap, tangan pangeran menyambar ayam tersebut dan... "Kena kamu," kata pangeran geram. Kemudian, ia bergegas membawa kedua ekor ayam itu. Namun baru saja melangkah. "Nah, ini anaknya yang suka ngadu ayam sekaligus mencurinya. Ngaku, kalau tidak kamu saya bawa ke kantor polisi." Seorang lelaki parubaya tiba-tiba sudah berdiri di belakang pangeran. "Aku bukan pencuri. Aku ingin mengadu ayam ini di tempat yang aman," balas pangeran menahan emosinya dengan geram. "Alah, mana ada maling yang mau mengaku sih?" Pangeran semakin geram. Matanya sudah agak memerah, menahan marah. Namun ia tak mau ambil resiko bila orang itu berteriak, memanggil warga. Pangeran mengalah demi keselamatan ibunya juga. Dilepasnya ayam berbulu hitam itu. Kemudian ia berniat untuk pergi. "Tunggu, mau kemana kamu?" Orang tua itu berusaha menangkap tangan pangeran. Namun pangeran sudah muak dengan orang itu. Ia membalikkan tangannya dan membanting lelaki tua tersebut ke tanah kering hingga ia kesakitan. "Bisa saja aku membunuh kamu, hai Patowa. Tapi aku rasa darahmu pahit dan daging kamu juga alot. Aku mengampuni kamu sekarang, tapi jika terulang lagi, kamu akan tahu rasa." Pangeran pun pulang ke rumah dengan perasaan kesal. Lalu ia membuka lemari pendingin dan meminum hampir semua darah yang tersimpan di sana. Ia juga mengunyah daging dan hampir menghabiskannya. Kalau saja Disha tidak masuk dan menegurnya. "Pangeran, jangan kamu habiskan semuanya. Nanti dari mana mau mencarinya? Sedangkan ayah kamu jarang sekali ke sini. Lagi pula kenapa kamu kelihatan kusut begitu?" tanya Disha sembari mengambil mangkuk di tangan pangeran. "Aku kesal, Ma. Ada orang yang menyangka aku ini pencuri. Padahal aku hanya ingin membawa ayam itu ke tempat yang lebih luas untuk aku adu dengan ayamku." "Lalu kamu apakan orang itu?" tanya Disha menyelidik. "Sebenarnya aku mau membunuhnya, tapi aku ingat pesan Mama untuk tidak lagi membunuh. Maka aku hanya membantingnya hingga tulangnya mungkin patah." "Pangeran, kamu... apa aku salah, Ma?" "Tidak, anakku. Tapi benarkah apa yang kamu katakan tadi? Bahwa kamu tidak ingin lagi membunuh manusia dan kamu juga tidak makan atau minum darah manusia?" "Benar, Ma. Aku sayang sama Mama. Aku ingin menjadi anak yang baik yang bisa menjadi kebanggaan keluarga. Aku juga ingin Papa Sandaka dan Ayah Pedusa bisa menerima aku. Bisakah aku berubah, Ma? Setelah aku terlalu sering membuat Mama menderita."
Pertanyaan pangeran benar-benar telah mengiris pilu perasaan Disha. Ia memeluk pangeran begitu erat. Terima kasih pangeran, kamu berniat baik dan mama yakin kamu pasti bisa. Caranya pelan-pelan sayang. Kamu harus membiasakan diri kamu untuk minum air sebagaimana layaknya manusia biasa, seperti mama. Setelah terbiasa, cobalah nikmati daging yang telah mama masak. Rasanya pasti lebih nikmat. Tidak usah banyak dulu. Iya mah, nanti aku akan membiasakan minum air seperti mama dan makan daging juga yang sudah mama masak. Tapi mah, pangeran tidak meneruskan kata-katanya. Tubuhnya terasa menggigil dan pandangan matanya berkunang-kunang. Lalu ia pun limbung. Untungnya Disha masih bisa menangkapnya. Disha dengan tenaga yang ia paksakan, ia membawa pangeran ke dalam kamarnya. Pangeran, sadarlah nak, kamu ini kenapa? Disha menggoyang-goyangkan tubuh putranya. Namun anak itu tetap diam membisu. Tak ada jalan lain bagi Disha. Ia segera mengeluarkan mobilnya dan melarikan pangeran ke rumah sakit. Ia harus bertindak cepat. Ia tak mau kehilangan putra satu-satunya, walaupun ia sering kesal dibuatnya. Pangeran dibawa ke ruangan pemeriksaan dan Disha terkejut demi mendengar penjelasan dari dokter. Detak jantungnya tidak normal dan saya melihat ada sesuatu yang aneh pada anak ibu, kata dokter setelah memeriksanya. Maksud dokter bagaimana? Untuk lebih jelasnya, kami akan mengambil sampel darahnya, yang kemudian akan kami cek di lab. Bagaimana? Lakukan yang terbaik demi keselamatan anak saya, dok. Baiklah, kalau begitu silakan ibu tunggu di luar. Baik, dokter. Disha duduk termenung di ruangan tunggu. Hatinya penuh dengan berjuta tanya tentang siapa sebenarnya pangeran dan makhluk apa dia. Dia berada dengan anak lain, begitu liar dan ganas. Tapi kenapa pada saat sang pangeran ingin merubah kebiasaannya, justru keadaannya memburuk? Hampir 2 jam lebih Disha menunggu hasil uji lab dan seorang perawat memanggilnya. Begini ya Bu, menurut hasil uji dari lab, kami melihat ada kelainan dari jenis darah yang dimiliki oleh anak ibu. Sebetulnya anak ini sangat kuat dan jarang ada di dunia ini yang memiliki darah seperti ini. Namun ada satu hal yang perlu ibu ketahui, dan ini juga tidak kalah penting. Darah anak ibu telah terkontaminasi oleh jenis racun yang sampai saat ini belum ada penawarnya. Disha begitu lemas mendengar apa yang diucapkan perawat itu. Tapi dokter, cobalah untuk berupaya menolong anak kami. Disha memohon pada dokter di sebelah perawat. Dengan sangat terpaksa, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata-kata dokter yang terakhir membuat Disha semakin terpuruk. Dan dengan kegigihannya, ia kembali membawa pulang sang pangeran. Sandaka yang sejak tadi menunggu di ruang tamu karena pintu dalam keadaan terkunci, langsung bangkit ketika melihat mobil yang dikemudikan Disha masuk ke halaman. Sandaka terkopoh-kopoh membukakan pintu mobil. Dan ia jadi terkejut melihat Disha duduk sambil memangku di belakang kemudi sambil memangku sang pangeran. Sandaka kemudian meraih pangeran lalu bergegas membawanya masuk. Namun dalam hatinya merasa bahwa umpannya telah berhasil. Kenapa pangeran? Tanya Sandaka setelah Disha pun ikut duduk sambil memandangi anaknya. Pangeran dalam keadaan kritis, Mas. Dokter mengatakan kalau darah pangeran bukan seperti darah orang pada umumnya. Bahkan pada darahnya telah mengalir racun yang sangat mematikan. Dan dokter telah memastikan bahwa belum ada penangkal racun jenis itu. Sandaka hanya termenung mendengar penjelasan Disha. Mama, kenapa mama menangis? Pangeran tidak apa-apa kan, Ma? Tiba-tiba sang pangeran sadar dan melihat mama dan papanya ada bersamanya. Mama tidak menangis, sayang. Iya, kamu gak apa-apa. Apa hanya kelelahan saja? Cepat sembuh ya, nak? Iya, Ma. Tapi aku ingin pulang, Ma. Pangeran, ini rumah kamu, sayang. Rumah mama dan papa. Kamu sudah pulang dan akan segera membaik. Tapi tempatku bukan di sini, Ma. Aku harus pulang. Pangeran terus meracau, sementara Disha memperhatikan wajah anaknya yang semakin kuyuh dan kulitnya pun kini terlihat membiru. Pangeran, cepat sembuh ya, agar nanti papa juga bisa bermain sama kamu. Sandaka ikut membelai rambut sang pangeran. Maafkan aku ya, Ma. Pa, aku sudah banyak menyusahkan kalian. Aku ingin kembali menjadi anak papa dan mama. Menjadi anak yang baik. Aku ingin bermain
dan belajar bersama teman-teman. Tapi kenapa pangeran? Waktuku sudah habis. Aku harus pulang, Ma. Pa, dia sudah menjemput aku. Pangeran tak dapat melanjutkan ucapannya. Nafasnya sudah tersengal di batas kerongkongan. Setelah itu, ia tak ada lagi gerakan dari pangeran. Pangeran, bangun pangeran, teriak Disha. Namun bibir dan mata pangeran telah tertutup rapat. Sandaka meletakkan jari tangannya pada hidung pangeran dan ia tak merasakan hembusan nafas anak itu. Ya sudah tiada, kata Sandaka, membuat Disha histeris. Tangisan Disha semakin menjadi-jadi hingga sampai terdengar oleh tetangga dekatnya. Meskipun mereka merasa malas dan enggan serta antipati dengan keluarga Disha, tapi tak urung beberapa di antaranya ada yang masih punya rasa welas dan peduli. Mereka membuka pintu pagar yang memang tidak terkunci, kemudian mengetuk pintu berulang-ulang, sehingga Sandaka yang masih diselimuti rasa bersalah mendengar dan menemui mereka. Sandaka pun menjelaskan tentang apa yang telah terjadi. Kalau begitu, cepat bawa ke ruang tengah dulu, dan kamu tolong minta bantuan untuk memanggil pemandi jenazah. Sekalian siarkan berita ini di masjid. Oh ya, perintahkan penggali kubur untuk segera menyiapkan liang lahat, kata salah seorang yang lebih tua mengatur yang lainnya. Sandaka membawa jasad pangeran dan meletakkannya di atas karpet, menunggu orang yang akan mengurusnya. Sementara itu, Disha terus-menerus menangis. Ia meratapi kepergian pangeran yang sebelumnya pernah ia katakan ikhlas. Namun, setelah mendengar penyesalan pangeran atas segala perbuatannya dan ingin menjadi anak yang baik, rasanya sulit bagi Disha untuk melepaskan kepergian pangeran. Prosesi pemandian jenazah hingga proses pemakaman pun berjalan dengan baik, tanpa ada satu kendala. Sandaka mengucapkan terima kasih kepada mereka dengan membagikan amplop berisi uang. Apakah nanti rencana tahlilnya bisa dimulai nanti malam, Pak? Tanya seorang ustadz yang tak lain adalah Ustadz Syahroni. Nanti saya tanyakan dulu pada istri saya. Dan Sandaka menyampaikan pesan ustadz kepada Disha. Namun perempuan itu menolak. Ia takut terjadi sesuatu dengan dirinya. Maaf Pak Ustadz, istri saya belum bisa mengizinkan untuk tahlil. Oh iya, gak apa-apa. Yang penting kalian bapak dan ibu tetap mendoakan agar anak kalian diterima di sisi Allah. Terima kasih Ustadz atas segala bantuan dan warga semuanya. Baiklah, kami mohon pamit. Setelah kepergian Ustadz dan yang lainnya, rumah kembali sepi. Bahkan jauh lebih sepi dibandingkan saat pangeran masih ada bersama mereka. Di lain waktu baru saja menunjukkan pukul 9. Namun desa Lekea sudah terasa seperti desa mati. Langit semula cerah tiba-tiba menjadi redup, bahkan menjadi semakin gelap. Mendung tebal menandakan kalau sebentar lagi hujan turun. Cahaya dari kilatan petir bagai lidah api yang tengah menjilat ke sana kemari. Tak berapa lama, kemudian guntur bergemuruh memecah kesunyian malam. Gerimis mulai jatuh, hingga pada hitungan detik berikutnya menjadi hujan yang sangat lebat. Bak air yang ditumpahkan dari langit. Disha meringuk di sudut sofa, sementara Sandaka menemaninya sambil menghirup kopi untuk mengusir rasa dingin. Tiba-tiba, Disha, kenapa kamu biarkan pangeran mati? Kenapa kamu biarkan dia pergi? Kamu harus bertanggung jawab, Disha. Suara berdosa menggema di dalam ruangan itu. Tidak, ini bukan salah Disha, tapi anakmu lah yang membuat dirinya seperti itu. Dan sekarang aku minta kamu pergi dari sini. Berdosa, jangan kamu ganggu aku dan istriku lagi, jawab Sandaka dengan lantang. Kau berani mengusir aku, Sandaka? Ingat, rumah beserta seluruh isinya kalian dapat dari mana? Ini milik kami, aku dan Luna. Bahkan Luna pun telah pergi mendahului aku. Dan aku yakin ini semua ada sangkut pautnya denganmu, Sandaka. Kalau kamu mau rumah ini dan seluruh isinya, ambillah. Kami sudah tidak butuh lagi. Sebab harta pemberian dari makhluk sepertimu adalah musibah bagi kami. Dan petaka itu telah terjadi. Pangeran, anak yang kamu sanjung ternyata telah berubah menjadi momok yang menakutkan bagi istriku dan orang lain. Kamu memang tak pantas menjadi seorang ayah. Pergilah berdosa, sebelum aku memanggil penduduk untuk memaksamu pergi.
Kamu berani mengancamku, Sandaka. Kamu lihat saja siapa yang harus keluar dari rumah ini dan pergi hidup bersama Disha. Setelah berkata, Bedusa ingin menyerang Sandaka. Namun Disha sudah lebih dulu bangkit dari duduknya. Tunggu, Bedusa. Aku tidak mau kalian ribut-ribut hingga berkelahi di dalam rumah. Aku tak mau rumah yang aku bangun susah payah ini hancur. Keluarlah kalian. Carilah tempat yang cukup lapang, kata Disha dengan tegas. Namun Disha sempat membisikkan sesuatu pada Sandaka yang segera mengerti maksudnya. Sandaka berlari dengan cepat menuju sebuah rumah di dekat tanah lapang. Ia kemudian menggedor-gedor pintu rumah itu hingga penghuninya merasa terganggu. Siapa kamu? Malam-malam begini, hujan lagi. Malah, ternyata yang keluar adalah Ustadz Syaroni. Ia baru jelas kalau tamu tengah malam itu adalah Sandaka. Pak Ustadz, tolong kami, Pak. Di rumah kami ada makhluk tinggi besar yang ingin membunuh saya. Sekarang ia mungkin sedang mencari saya, balas Sandaka memohon. Baiklah, saya akan hadapi makhluk itu. Sementara kamu coba bangunkan semua warga untuk datang ke tempat ini. Minta salah seorang dari mereka untuk menabuh kentongan dan siarkan melalui mikrofon di surau bahwa kampung kita dalam bahaya. Siapa? Saya akan segera meminta bantuan. Dan pada beberapa saat kemudian, warga sudah memenuhi depan rumah Pak Ustadz. Nah, bapak-bapak dan pemuda-pemuda sekalian, saya minta bantuan saudara sekalian untuk bersatu dalam doa yang khusyuk, doa yang benar-benar doa. Sebab mungkin sebentar lagi makhluk yang dulu pernah kita lihat di rumah Sandaka kini sedang menuju ke sini. Saya akan memimpin doa dan kalian mengaminkannya. Setelah itu, membaca ayat yang seperti biasa untuk segera mengusir jin, setan, dan iblis. Doa segera saya mulai. Kemudian Pak Ustadz berdoa, lalu semua orang mengaminkannya. Setelah itu, mereka serempak membaca ayat-ayat suci pengusir setan, jin, dan iblis. Benar saja, dari kejauhan terlihat makhluk tinggi besar itu melangkah perlahan mendekati kumpulan warga. Namun, warga secara gencar terus membaca ayat suci, sehingga langkah Bedusa pun goyah, bahkan selurut mundur. Hentikan, hai manusia. Aku bukan iblis atau setan. Aku ini makhluk sebangsa suku-suku yang tersembunyi dari dunia nyata. Aku bukan musuh kalian. Yang aku cari hanya dia, teriak Bedusa. Tangannya menunjuk ke arah Sandaka. Sandaka maju beberapa langkah. Ia ingin menunjuk bahwa ia bukanlah pengecut, meskipun ia tahu akan kemampuannya yang tak seberapa. Pak Ustadz mengerti akan maksud Sandaka, maka ia menghentikannya. Biarkan dia bicara, kita tak boleh terpancing emosi. Pegang tasbih ini untuk berjaga-jaga. Pak Ustadz memberikan sebuah tasbih, namun Sandaka merasa telapak tangannya terasa panas bagaikan terbakar. Ustadz Syaroni tersenyum melihat Sandaka. Itu tandanya sebagian iman kamu sudah luntur. Kamu lebih percaya pada harta ketimbang percaya pada agama. Bila makhluk itu mendekat, lemparkan saja tasbih itu, perintah Pak Ustadz, dan Sandaka mengangguk. Kamu tidak bisa lari dariku, Sandaka. Kau akan menerima hukumanku karena anakku telah tiada. Setelah berkata, Bedusa dengan langkah berat karena terhalang pembaca ayat suci yang terus-menerus dikumandangkan, kemudian merengsek ke arah Sandaka, dan Sandaka dengan cepat melemparkan tasbih tepat mengenai wajah Bedusa. Panas, ampun, jerit Bedusa. Namun terlambat, karena secara bersamaan sebuah tasbih yang dilemparkan oleh Ustadz tepat mengenai dadanya. Makhluk itu pun ambruk dan tak berkutik lagi. Kematian Bedusa tentu saja adalah sebuah kabar bahagia bagi Disha. Pada keesokan harinya, Disha dan Sandaka mengunjungi rumah Ustadz Syaroni. Mereka berdua sudah sepakat untuk menyerahkan rumah mereka pada Ustadz untuk dipergunakan dengan baik. Saya terima hibahnya rumah kalian, yang mungkin akan saya pergunakan sebagai tempat kegiatan siswa-siswi membaca Al-Quran. Dan Sandaka beserta Disha pulang ke rumah orang tua Disha tanpa membawa apapun dari dalam rumah itu. Mereka telah mengikhlaskan rumah beserta isinya, termasuk mobil mewahnya, untuk dipergunakan sebaik mungkin oleh Ustadz Syaroni. Mereka berdua memohon maaf dan ampun kepada orang tua mereka, dan mereka juga memohon ampun kepada Sang Pencipta atas kelalaian mereka yang terbuai
oleh gemerlapnya duniawi semata tanpa memikirkan pembalasan yang akan mereka terima di hari akhir. Cerita pun berakhir. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelumnya, saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Wandi F. Cakara yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Dan tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang sudah selalu support channel ini. Jangan lupa like dan komen dan subscribe. Nantikan cerita selanjutnya dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.